Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bahrul, NIM 205105101001. Saya dari kelas Perbankan Syariah 4. Saya ini akan menanggapi dari video Bapak Wadud Nafis LCMEI yang berjudul Konsep Dasar Ekonomi Islam. Konsep-konsep dasar ekonomi Islam. Jadi, definisi ekonomi Islam tersebut adalah sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dan memenuhi kebutuhannya dan memuaskannya. Jadi, ekonomi Islam tersebut ialah untuk mencapai falah, ya, berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Jadi perbedaan antara ekonomi Islam, kapitalis dan sosialis. Yang pertama, Islam. Pertama, bersumber dari Al-Quran, hadis dan ijtihad. Yang kedua, kompetisi dikontrol syariat Islam. Yang ketiga, pengakuan kepemilikan individu dan umum secara nisbi. Yang keempat, kesejahteraan bersifat jasmani, rohani dan zakat. Yang kelima, mekanisme pasar bekerja lewat maslahah. Kapitalis bersumber dari pemikiran dan pengalaman manusia. Yang kedua, kompetisi, usaha bebas dan melahirkan monopoli. Yang ketiga, pengakuan kepemilikan individu secara bebas. Yang keempat, kesejahteraan bersifat secara jasmani belaka. Yang kelima, mekanisme pasar dibiarkan berjalan dengan sendirinya. Sosialis, yang pertama, bersumber dari pemikiran dan pengalaman manusia. Yang kedua, tidak terjadi mekanisme pasar dan tidak ada persaingan. Dan yang ketiga, tidak mengakui kepemilikan individu semua alat produksi milik umum. Yang keempat, kesejahteraan bersifat secara jasmani belaka. Yang kelima, dijalankan lewat perencanaan pusat oleh pemerintah. Jadi sumber-sumber hukum ekonomi Islam itu ada 4. Yang pertama, Al-Quran. Yang kedua, Al-Sunnah. Yang ketiga, Al-Ijma'. Yang keempat, Al-Qiyas. Dan dasar-dasar ekonomi Islam, yang pertama, Tauhid atau keesaan Allah. Yang kedua, As-Siddiq, yaitu kejujuran dan tanggung jawab. Yang ketiga, mengakui hak milik individu dan umum. Yang keempat, al-adalah atau keadilan. Yang kelima, at-tawazun, ialah keseimbangan. Yang keenam, at-ta'awun, yang berarti tolong menolong. Selanjutnya, prinsip-prinsip ekonomi Islam. Jadi kita itu harus bebas dari maurib, yaitu apa maurib? Maisir, goror, riba. Artinya maisir ialah bentuk judi, dan artinya goror artinya tipu menipu, dan artinya riba, baik riba itu fadl maupun riba nasi'ah, ya, itu tetap prinsip-prinsip ekonomi Islam. Jadi riba nasi'ah adalah kelebihan hutang yang merupakan imbalan daripada kelebihan atau berupa imbalan dari jangka waktu. Contohnya, ada seseorang, ya, memiliki hutang 1 juta. Dalam jangka waktu 1 bulan harus membayar 1.150.000. Maka yang 50.000 itu tersebut ialah imbalan dari masa tenggang waktu 1 bulan tersebut. Dan selanjutnya, karakteristik ekonomi Islam. Yang pertama, ekonomi Islam terkait dengan akidah, syariat dan akhlak. Yang kedua, harta milik Allah dan manusia sebagai khalifah. Yang ketiga, larangan maisir. Yang keempat, keadilan dan keseimbangan dalam melindungi kepentingan masyarakat. Yang kelima, keseimbangan antara keruhanian dan kebendaan. Yang keenam, bimbingan konsumsi. Yang ketujuh, petunjuk investasi. Dan yang kedelapan ialah zakat. Jadi itulah tanggapan saya menurut video dari Bapak Wadud Abdul Nafis LCMEI. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.